Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Arif Abdurrahman dengan NIM A221000049. Di sini saya akan mempresentasikan soal atau materi untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Multimedia. Ini untuk soal atau materi yang akan dibahas. Langsung saja kita ke materi atau soal yang pertama, yaitu tentang komponen sistem multimedia. Komponen multimedia yaitu terdiri dari teks. Sejak 6.000 tahun yang lalu, manusia sudah berusaha untuk membuat simbol-simbol visual yang mewakili makna tertentu. Simbol ini selalu berbentuk gambar yang mempresentasikan objek fisik yang ditemui dalam kehidupan manusia, misalnya sapi, rumah, pohon, atau langit. Untuk pengguna dalam multimedia, teks dapat dirancang dengan menggunakan beberapa hal. Yang pertama, word processor, yaitu teks dibuat menggunakan WP, kemudian diimport dari multimedia authoring program seperti Macromedia Director atau Macromedia Authorware dalam format Write Text Format atau RTF. Selanjutnya ada authoring software atau AS, yaitu teks dibuat menggunakan fasilitas text editor yang terdapat dalam program seperti Macromedia Director. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan teks dalam pembuatan aplikasi multimedia. Yang pertama, ukuran font kecil, gunakan font yang tersedia dan paling dapat dibaca. Kemudian gunakan sesedikit mungkin paste yang berbeda untuk pekerjaan yang sama, tetapi variasikan berat dan ukuran typeface menggunakan cetak miring atau cetak tebal. Selanjutnya, dalam blok teks, atur leading untuk spasi baris yang sesuai. Kemudian dalam headline berukuran besar atau spasi antar huruf, sehingga spasi terasa enak dipandang. Selanjutnya ada eksplorasi pengguna warna teks yang berbeda dan efek penetapan teks pada latar belakang yang berbeda. Selanjutnya cobalah untuk membuat drop cap dan initial cap untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Dan yang terakhir, gunakan kata-kata yang bermakna atau perasa untuk link dan item menu. Selanjutnya ada grafik. Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual atau visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Kegunaan grafis dalam aplikasi multimedia yaitu sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Selanjutnya chart untuk ilustrasi dan meringkas data-data numerik. Selanjutnya warna, background, dan icon untuk menyediakan keseragaman dan keberlanjutan dalam aplikasi. Kemudian integrasi dari teks, foto, dan grafik untuk mengekspresikan konsep, informasi, atau suasana hati. Selanjutnya menunjukkan image dan budaya perusahaan. Dan yang terakhir simulasi dari lingkungan yang ada. Gambar dibedakan menjadi dua, yaitu bitmap dan vektor. Gambar bitmap adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Gambar vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis menggunakan metode matematis. Berikut berbagai format gambar. Yang pertama ada PSD atau Photoshop dokumen, kemudian BMP atau bitmap image. Yang ketiga ada ESP atau Encapsulated Post Strip. Yang keempat
ada JPG atau JPEG, kelima GIF atau Graphic Interchange Format, yang keenam TIFF atau Target Image Format File, yang ketujuh PCX, dan yang kedelapan PIC. Selanjutnya ada audio. Terdapat berbagai macam format file audio, diantaranya AAC, AIFF, MP3, OGG, WAV, WMA. Yang pertama AAC atau Advanced Audio Codec merupakan sistem lossy compression untuk file audio dikembangkan oleh Motion Picture Express Group, Fraunhofer Institute, Dolby, Sony, Nokia, dan AT&T untuk menggantikan MP3. Kemudian ada AIFF dan AIFC atau Audio Interchange File Format. Keduanya merupakan file yang tidak dikompres dan dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform unik. Kemudian ada MP3 atau MPEG 1 atau 2 Audio Layer 3 adalah format audio yang paling populer. Menggunakan algoritma audio lossy compression untuk mengurangi ukuran file sambil memproduksi kembali lagi aslinya. Selanjutnya ada OGG dan OGG Vorbis, ada Real Audio, kemudian WAV atau Waveform, dan yang terakhir WMA atau Window Media Audio. Selanjutnya video. Video terdiri dari full motion dan live video. Full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Beberapa authoring tool dapat menggunakan full motion video seperti hasil rekaman menggunakan VCR yang dapat menyajikan gambar bergerak dengan kualitas tinggi. Terdapat berbagai macam format file video, berikut macam-macamnya. Yang pertama ada 3 EPX, yang kedua ada ASF atau Advanced Streaming Format. Selanjutnya ada API atau Audio Video Interleaved. Selanjutnya ada DIPS. Kemudian MJPEG, MPEG, OGM, QuickTime, Real Video dan Real Media, dan yang terakhir WMP. Kemudian animasi. Secara tradisional, animasi diciptakan dengan menggambar secara manual frame demi frame sepanjang durasi animasi tersebut. Animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal maupun rekreatif. Manfaat unsur animasi pada multimedia yaitu sebagai media hiburan, sebagai media presentasi, dan juga sebagai media bantu. Selanjutnya untuk pengembangan bidang multimedia. Pengembangan dalam bidang multimedia telah mengalami kemajuan pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berikut adalah beberapa aspek penting pengembangan dalam bidang multimedia. Yang pertama ada teknologi, kemudian konten interaktif, selanjutnya ada realitas virtual, VR, dan augmented reality atau AR. Yang keempat, media sosial dan berbagi konten. Yang kelima, kecerdasan buatan atau AI. Keenam, perangkat bergerak. Ketujuh, keamanan dan privasi. Dan kedelapan, pendidikan dan pelatihan. Untuk selanjutnya, perbedaan bit pada image.
Bit dalam konteks gambar merujuk pada kedalaman warna atau jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan setiap pixel dalam gambar. Perbedaan bit pada gambar sangat mempengaruhi kualitas dan detail gambar yang dihasilkan. Berikut adalah perbedaan bit pada gambar. Yang pertama yaitu bit per warna atau bit depth. Yang kedua warna dan kualitas gambar. Yang ketiga ukuran file. Dan yang keempat kompatibilitas dan kebutuhan aplikasi. Dengan memahami perbedaan bit pada gambar, pengguna dapat memilih kedalaman bit yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk keperluan digital yang ringan maupun proyek profesional yang membutuhkan kualitas gambar yang tinggi. Selanjutnya yaitu perkembangan multimedia di era saat ini. Di era saat ini terdapat beberapa perkembangan signifikan dalam bidang multimedia yang mencakup berbagai aspek teknologi dan penggunaan konten multimedia. Berikut beberapa perkembangan terkini dalam bidang multimedia. Yang pertama ada realitas virtual atau VR. Yang kedua streaming video dan multimedia online. Yang ketiga peningkatan grafis dan efek visual. Yang keempat pembelajaran online atau edukasi digital. Yang kelima kecerdasan buatan atau AI. Yang keenam interaktivitas dan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Dan yang terakhir yang ketujuh desain responsif dan perangkat bergerak. Perkembangan dalam bidang multimedia terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan dan preferensi pengguna. Hal ini mencakup pengembangan teknologi, perubahan dan model bisnis, dan evolusi konten multimedia untuk memenuhi tuntutan pasar dan pengguna. Dan menurut saya bidang paling potensial dalam multimedia yaitu salah satunya bidang gaming. Dalam industri game, VR dan AR telah membuka kemungkinan baru untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih impresif, realistis, dan interaktif. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan VR dan AR dalam gaming. Yang pertama ada realitas virtual atau VR. Pengalaman gaming yang impresif dengan menggunakan headset VR, pemain dapat terjun ke dunia game yang sepenuhnya impresif, di mana mereka dapat melihat dan berinteraksi dengan lingkungan virtual dalam skala 360 derajat. Kemudian simulasi yang realistis. VR memungkinkan pengembang game untuk menciptakan simulasi yang lebih realistis, mulai dari simulasi olahraga ekstrim hingga penerbangan pesawat, dengan menghadirkan sensasi dan pengalaman yang mirip dengan situasi nyata. Selanjutnya ada interaksi yang lebih mendalam. Pengguna dapat menggunakan controller VR atau bahkan gerakan tubuh mereka sendiri untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek dalam game secara langsung dan intuitif. Selanjutnya ada augmented reality atau AR. Penggabungan dunia nyata dan virtual. AR memungkinkan pengguna untuk menggabungkan elemen virtual ke dalam lingkungan nyata mereka, menciptakan pengalaman gaming yang unik di mana pemain dapat berinteraksi dengan karakter objek virtual di dunia nyata mereka. Kemudian game mobile yang berbasis lokasi. Dengan menggunakan teknologi AR dan GPS, game mobile dapat menciptakan pengalaman bermain yang berbasis lokasi di mana pemain dapat berpartisipasi dalam permainan berdasarkan lokasi fisik mereka. Contohnya adalah Pokemon Go yang menggunakan AR untuk menampilkan Pokemon di sekitar pemain lingkungan nyata. Papan permainan interaktif. AR
dapat digunakan untuk menciptakan papan permainan interaktif di mana pemain dapat melihat dan berinteraksi dengan objek permainan di atas meja atau permukaan lainnya menggunakan kamera ponsel mereka. Untuk ide atau konsep mengembangkan multimedia yaitu virtual reality atau VR untuk pendidikan. Virtual reality atau VR merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan digital yang dibuat secara realistis dalam konteks pendidikan di bidang informatika. Pengembangan aplikasi dan konten multimedia berbasis VR dapat menjadi solusi yang inovatif untuk mendukung pembelajaran interaktif. Berikut adalah beberapa contoh implementasinya. Yang pertama yaitu simulasi laboratorium virtual. Pengembangan lingkungan virtual yang meniru laboratorium fisik, di mana mahasiswa dapat berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer tanpa harus berada di lokasi fisik. Misalnya mahasiswa dapat belajar tentang instalasi dan konfigurasi perangkat lunak atau perangkat keras dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Selanjutnya, tur interaktif ke dalam sistem komputer. Pembuatan tur virtual ke dalam sistem komputer yang kompleks seperti server data center, pusat komputasi awan, atau jaringan komputer. Mahasiswa dapat menjelajahi struktur dan operasi sistem secara langsung, serta memahami konsep-konsep seperti arsitektur jaringan, manajemen server, dan keamanan informasi. Selanjutnya ada latihan praktikum pemrograman dalam lingkungan virtual, yaitu pengembangan lingkungan virtual yang memungkinkan mahasiswa untuk berlatih pemrograman dalam berbagai bahasa pemrograman tanpa harus menginstal perangkat lunak pada komputer mereka sendiri. Ini dapat mencakup tantangan pemrograman, permainan pembelajaran, atau proyek-proyek praktikum yang interaktif. Dengan menggunakan teknologi VR, mahasiswa dapat memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam, interaktif, dan imersif dalam memahami konsep-konsep informatika yang kompleks. Ini juga memungkinkan pengajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses di mana saja tanpa terbatas oleh batasan fisik, laboratorium, atau kelas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.